Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hoirul. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2, yaitu laporan keuangan konsolidasi masalah khusus. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi atau Consolidated Financial Statement adalah laporan yang menyajikan informasi keuangan milik induk perusahaan dan anak perusahaan dalam satu laporan seolah-olah mereka satu entitas. Apakah fungsi laporan keuangan konsolidasi? Laporan keuangan sendiri memiliki fungsi untuk evaluasi kinerja sebuah perusahaan dan juga salah satu rujukan untuk para investor. Tujuannya sendiri untuk menilai kredibilitas dari perusahaan. Akan tetapi di dalam laporan keuangan konsolidasi ada beberapa manfaat lain yang akan membedakan dengan laporan keuangan lainnya. Masalah-masalah khusus dalam laporan konsolidasi. Yang pertama, laba antar perusahaan atau intercompany profit. Yang kedua, obligasi antar perusahaan atau intercompany bond holding. Yang ketiga, saham preferen dan saham biasa anak atau subsidiaries with preferred and common stock. Yang keempat, dividen saham anak atau stock dividend by subsidiary. Laba antar perusahaan. Yang pertama, laba atas sediaan. Yang kedua, laba atas aktiva yang disusutkan. Laba atas sediaan. A. Penjualan oleh induk. Pertama, penguasaan 100%. Kedua, penguasaan kurang 100%. Semua penguasaan di atas baik menggunakan metode equity maupun metode cost. Sistem pencatatannya adalah sebagai berikut. Induk menjual kepada anak barang dagangan seharga 10.000. Harga perolehannya adalah 6.000, yang berarti labanya adalah 4.000. Nah, di dalam format keterangannya debit saham anak 10.000, eliminasinya 4.000 dan neraca konsolidasi 6.000. Kreditnya LED induk, eliminasi 4.000. Penguasaan 100%, metode equity. Keterangannya debit sediaan induknya 10.000, eliminasi 4.000, neraca konsolidasi 6.000. Kreditnya LED induk, eliminasi 4.000. Penguasaan 100%, metode cost. Keterangan debitnya sediaan induknya sebesar 10.000, eliminasi 4.000 dan neraca konsolidasi 6.000. Kreditnya LED anak 4.000, kenaikan LED induk. Dalam penguasaan 80% metode equity, terdapat persediaan perusahaan induk di debit sebesar 10.000, eliminasi 4.000, serta neraca konsolidasi sebesar 6.000. Yang mana di kredit terdapat LED induk eliminasi sebesar 3.200 dan LED anak eliminasi sebesar 800. LED induk 3.200 didapat dari 80% dikali 4.000, sedangkan LED anak eliminasi 800 didapat dari 20% dikali 4.000. Penguasaan 80% dalam metode cost, tercatat persediaan perusahaan induk di debit sebesar 10.000, eliminasi 4.000 dan neraca konsolidasi sebesar 6.000, yang mana tertulis kredit LED anak eliminasi terdapat 4.000. Laba atas aktiva yang disusutkan. A. Penjualan oleh induk. 1. Penguasaan 100%. Yang kedua, penguasaan kurang dari 100%. Semua penguasaan di atas baik menggunakan metode equity maupun metode cost, sistem pencatatannya adalah sama, yaitu sebagai berikut. Misalnya, induk menjual kepada anak peralatan seharga 10.000, harga perolehannya 6.000,
dan umur ekonomisnya adalah 4 tahun, yang berarti terdapat labanya sebesar 4.000 dan penyusutan per tahunnya sebesar 1.000. Pencatatannya dalam tahun perolehan yaitu peralatan perusahaan anak terdapat di debit 10.000, eliminasi 4.000, serta neraca konsolidasi 6.000. Di kreditnya ada LYD induk eliminasi sebesar 4.000. Dalam tahun pertama, pencatatannya peralatan anak di debit 10.000, eliminasi 4.000, dan neraca konsolidasi 6.000. Di kreditnya, akumulasi penyusutan eliminasi sebesar 1.000, LYD induk eliminasi sebesar 3.000. Penjualan oleh anak. Yang pertama ada penguasaan 100%, yang kedua ada penguasaan kurang dari 100%. Contohnya, anak menjual kepada induk peralatan seharga 10.000, harga perolehannya 6.000, dan umur ekonomisnya 4 tahun, yang berarti labanya adalah 4.000 dan penyusutan per tahunnya adalah 1.000. Pencatatannya di dalam tahun perolehan yaitu peralatan induk di debit sebesar 10.000, eliminasi 4.000, serta neraca konsolidasi sebesar 6.000. Di kreditnya LYD induk eliminasi sebesar 4.000. Pencatatan tahun pertama penguasaan 100% dalam metode equity yaitu peralatan induk di debit 10.000, eliminasi 4.000, neraca konsolidasi 6.000. Di kreditnya akumulasi penyusutan eliminasi sebesar 1.000 dan di LYD induk eliminasi sebesar 3.000. Di tahun pertama penguasaan 100% dalam metode cost, peralatan induk di debit sebesar 10.000, eliminasi 4.000, dan neraca konsolidasi sebesar 6.000. Di kreditnya, akumulasi penyusutan eliminasi sebesar 1.000, LYD anak eliminasi sebesar 3.000. Obligasi antar perusahaan. Pada masalah obligasi antar perusahaan, metode pencatatannya ada dibedakan berdasarkan pada yang pertama, penjualan oleh induk, yang kedua, penjualan oleh anak. Penjualan oleh induk, contohnya, induk mengeluarkan obligasi sebesar 1.000 lembar dengan harga per lembarnya 100, jangka waktunya 10 tahun, dan perusahaan anak membeli 100 lembar dengan harga total 9.400. Tahun pertama, di sini ada keterangan yaitu debit investasi obligasinya 9.400, eliminasinya 9.400. Kredit ada utang obligasi yaitu 100.000, eliminasinya 10.000, diskonto obligasinya dikurang 8.000, eliminasinya 800. LYD induknya 200. Keterangan utang obligasi dari 100.000 dijual sebesar 10.000 dengan harga 9.400, amortisasi diskonto obligasi 800, 8.000 per 10 tahun. Perubahan LYD induknya 200, 10.000 dikurang 9.400 dikurang 800. Jualan oleh anak. Anak mengeluarkan obligasi 1.000 lembar per 100, jangka waktunya 10 tahun. Induk membeli 100 lembar dengan harga 11.000. Tahun pertama, di sini ada keterangannya debit investasi obligasinya 11.000, eliminasinya 11.000. Kredit ada utang obligasi sebesar 100.000, eliminasinya 10.000. Premi obligasi anaknya ada 8.000, eliminasinya 800. LYD anaknya eliminasinya 200. Keterangan utang obligasi dari 100 dijual sebesar 10.000 dengan harga 11.000, amortisasi premium obligasinya 800, 8.000 per 10 tahun. Perubahan LYD anak 200 per 11.000 dikurang 10.000 dikurang 80.000. Saham prepen dan saham biasa anak. Sifat saham prepen adalah tidak kumulatif dan tidak berpartisipasi atau TKTKB, di mana klaim terhadap kekayaan bersih perusahaan sebatas nominalnya. Kumulatif dan tidak berpartisipasi KTB, klaim terhadap kekayaan bersih perusahaan sebatas nominalnya dan mempunyai hak atas dividen. Tidak kumulatif dan berpartisipasi penuh atau TKB, di mana hak atas dividen hanya apabila perusahaan mengalami laba saja.
kumulatif dan berpartisipasi penuh atau KB, mencakup hak atas kekayaan bersih dan laba. Misal, struktur modal anak adalah sebagai berikut. 6% saham Pripen 5.000 lembar per 10, sama dengan 50 saham biasanya 100 lembar per 10, 100.000, agio saham biasanya 5.000, laba yang ditahan 45.000. Jadi jumlahnya 200.000. Kumulatif tidak berpartisipasi KTB. Nominal sahamnya di saham Pripen 50.000, saham biasanya 100.000, jumlahnya 150. Agio sahamnya di saham biasa 5.000, jumlahnya 5.000. Laba yang ditahannya 45.000. 6% dikali 50.000, di saham Pripennya 3.000, di saham biasanya 42.000. Jadi jumlah saham Pripennya itu ada 43.000, saham biasanya 147, jumlahnya 200. Tidak kumulatif berpartisipasi penuh TKB, saham Pripen dan saham biasa. Nominal sahamnya saham Pripen yaitu 50.000, saham biasanya 100.000, jumlahnya 150. Agio sahamnya kosong, saham biasanya 5.000, jumlahnya 5.000. Laba yang ditahan di sini ada 45.000. 5 per 15 dikali 45.000 yaitu 15.000. 10 per 15 dikali 45.000 itu 30.000. Jadi jumlah saham Pripennya itu ada 65.000, saham biasanya 135.000, sama jumlahnya ada 200.000. Kumulatif berpartisipasi penuh atau KB. Nominal sahamnya 50.000, saham biasanya 100.000, totalnya 150. Agio sahamnya kosong, saham biasanya 5.000, totalnya 5.000. Laba yang ditahan 45.000, 6% dikali 50.000, saham Pripennya 3.000, sisanya 5 per 15 dikali 42.000, totalnya 14.000. 10 per 15 dikali 42.000, di saham biasanya 28.000. Jadi total saham Pripennya itu ya sebesar 67.000, saham biasanya 133.000, sama jumlah total keseluruhannya 200.000. Dividen saham anak. Pemberian dividen oleh anak berupa saham yang tidak terpengaruh terhadap kepemilikan induk. Misalnya, induk membeli 400 lembar saham anak dengan kurs 175%. Posisi modal anak adalah sebagai berikut. Modal saham 500 lembar per 100 sama dengan 50.000. Laba yang ditahannya 27.500. Metode equity. Jurnalnya adalah investasi pada anaknya 10.000, laba ruginya 10.000. Bagian induk 12.500 dikali 80% penguasaan, sedangkan dividen saham atau stok dividen dari 400 menjadi 600 lembar hanya dicatat dalam suatu memo. Metode cost. Jurnalnya adalah tidak ada jurnal. Sedangkan dividen saham atau stok dividen dari 400 menjadi 600 lembar hanya dicatat dalam suatu memo.